Untuk mengetahui informasi selengkapnya soal perpanjangan status tanggap darurat di Yogyakarta, sudah ada Anissa Rizkia di sana. Anissa, apa yang membuat Pemda DIY memperpanjang status tanggap darurat? Ya, Lovi dan juga pemirsa, saat ini memang untuk status tanggap darurat COVID-19 di wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ini yang awal mulanya diberlakukan pada hingga tanggal 29 Mei 2020 saat ini diperpanjang hingga bulan Juni 2020. Dan untuk mengetahui apa yang sebenarnya mendasari dari pihak Pemda DIY memperpanjang masa tanggap darurat ini, saat ini saya bersama Wakil Sekretaris Gugus Tugas COVID-19. Selamat siang Bapak. Selamat siang Mbak Anissa. Bapak bisa dijelaskan Pak, apa sebenarnya mendasari saat ini Pemda DIY memperpanjang masa darurat COVID? Ya, pertimbangan yang pertama, Kepres tentang bencana nasional kan masih berlaku ya. Kemarin ada surat edaran dari BNPB, dari gugus tugas bahwa selama itu belum dicabut maka masih berlaku bencana nasional itu ya. Kemudian yang kedua, dari berbagai indikator di DIY memang dalam beberapa hari ini kita zero growth ya untuk kasus positif yang meninggal ya. Tetapi juga kalau kita bicara waktu kan baru 2-3 hari ini ya. Nah, semoga ini ke depan landai ini akan terus berlangsung. Tetapi dari sisi epidemiologis ya itu masih belum cukup untuk kemudian kita mencabut tanggap darurat itu. Kita masih harus meyakinkan bahwa dalam waktu 1 bulan ini kondisi kasus di DIY akan landai bahkan turun ya diharapkan ya. Memang kematian kita juga rendah ya, rendah. Nah, itulah yang kemudian menjadi latar belakang kenapa Bapak Gubernur menetapkan keputusan Gubernur nomor 121 tahun 2020 tentang perpanjangan tanggap darurat yang akan berlaku 30 Mei sampai dengan 30 Juni. Nah, ini kita berharap dalam 2 siklus inkubasi, jadi 2 kali 14 hari lah, itu kemudian kita bisa memastikan berusaha semaksimal mungkin untuk terjadinya penurunan kasus di DIY. Namun demikian bersamaan dengan kita berupaya untuk tadi menurunkan kasus dan juga dari sisi kesiapan rumah sakit dan juga epidemiologisnya, kita juga mulai mempersiapkan untuk perangkat-perangkat yang diperlukan apabila nanti kita memasuki new normal. Jadi saya baru saja rapat dengan Bapak Gubernur yang dalam waktu 1 minggu ini gugus tugas diberi tugas oleh arahan Bapak Gubernur supaya segera menyiapkan kebijakan dan SOP terkait dengan berbagai hal apabila nanti new normal itu diberlakukan. Jadi ini baru persiapan ya. Kalau kemudian nanti kondisi itu sudah memenuhi kriteria untuk berlakunya normal, maka kita sudah siap dengan perangkat-perangkat itu. Jadi kita tahu terkait dengan perhotelan, objek wisata, ya, kemudian perbelanjaan, pusat-pusat perbelanjaan, sekolah, museum, perpustakaan dan sebagainya kan tentu ketika kita akan memasuki normal itu, di sisi lain harus diimbangi dengan ketaatan masyarakat terhadap atau disiplin masyarakat terhadap protokol kesehatan. Jadi aktivitas dibuka, tetapi di sisi lain harus ada kesadaran untuk mentaati protokol kesehatan itulah. Ini yang menjadi kunci ya. Baik Pak Biworo, matur nuwun sekali atas waktunya, dan memang itu tadi pemirsa yang mendasari mengapa tanggap darurat COVID-19 ini diperpanjang hingga akhir Juni 2020, dan nantinya memang pihak Pemda DIY terus melakukan pemantauan terkait kebijakan yang nantinya akan diberlakukan ataupun tatanan kehidupan baru new normal yang menunggu dari keputusan dari pemerintah pusat. Demikian Lovi, kembali kepada Anda di studio. Baik, terima kasih Anissa Rizkia melaporkan langsung dari Yogyakarta.